Bentar, audionya belum pasang. Yap, sudah masuk. Kita mulai dari mana nih? Dibukanya gimana ya? Oke. Halo semua, di sini dengan Muldi dan selamat datang di acara Ngeteh 2. Di sini kita akan ngobrolin banyak hal seperti yang sobat lihat di judul di bawah. Jadi langsung saja kita mulai ngeteh, ngobrolin teknologi. Halo semua, ya mungkin bisa dilihat ada beberapa barang yang seharusnya tidak ada di sini. Yang pertama ya ada laptop, ada box, dan ini adalah barang yang akan barang misterius yang akan kita buka kali ini. Oke, jadi ininya dipindahin dulu. Udah nonton gear list bagian pertama kan? Jadi ini sebenarnya juga pengen prolog aja, pengen bikin juga gear list bagian kedua. Kenapa saya suka banget sama kamera ini? Karena pertama harganya murah. Maksudnya buat kamera ya lumayan lah ya, bisa full HD di 24 frame per second, dan yang paling saya suka adalah yang kayak gini gitu. Jadi saya bisa naruh kameranya di sana dan saya bisa operasiin si kamera ini lewat aplikasi. Jadi bisa ngukur ganti fokusnya, terus klik tombol rekamnya dan yang lain-lain. Jadi enak banget deh kalau pakai ini Lumix GF6, tapi nanti pasti akan saya bahas di gear list bagian kedua. Dan yang sekarang, oh iya jangan lupa, ini kan acara ngeteh ya sob. Nih tehnya jangan sampai turun dari meja, ngeteh seruput dulu lagi ya. Saya suka lupa kalau bikin teh tuh air panas semua, padahal jadi kepanasan. Oke, jangan lupa bikin teh juga karena mungkin akan lama, setengah jam mungkin ya, saya nggak tahu. Pas bikin ini ya ada beberapa list yang saya bikin tapi nggak tahu akan makan waktu berapa lama. Ini adalah apa? Ini sebenarnya adalah kamera yang selanjutnya. Ini sebenarnya ingin saya pensiunkan. Si kamera ini udah cukup lama, mantan sama sobat HP itu bisa hampir 2 tahun ya. Kalau nggak salah, saya agak lupa deh. Waktu itu bikin video ngobrol pertama tuh kapan ya? Agak sedih sih sebenarnya karena cukup sentimental sama kamera yang satu ini, si Lumix GF6 ini. Oh iya, jadi kelupaan mau ngomong apa. Jadi terima kasih banyak sob, udah 10.000. Udah 100.000 subscribers, terima kasih banyak. Berarti intinya ada 100.000 orang yang rela ngeklik tombol subscribe di sebelah sini. Terima kasih ya sob. Kita nggak nyangka banget ada begitu banyak orang yang nge-subscribe channel ini. Channel happy, channel suka-suka, padahal kita nggak serius-serius amat. Langsung saja kita buka ini. Kalau misalnya sobat penasaran, ini adalah saya sepertinya jatuh cinta sama kamera Panasonic Lumix. Ada beberapa hal sih yang membuat saya kenapa sih ke Lumix lagi. Pertama ini kan sudah pakai Lumix, terus kamera lensanya juga Micro Four Thirds ya. Jadi ya udah mending sekalian aja di Micro Four Thirds in, karena ini dia. Oh, ini buat pembelian. Thanks katanya. You're welcome. Lebihnya adalah ini sekarang bisa syuting 4K. Saya nggak tahu apakah sobat butuh 4K. Kita polling aja ya di card di sini. Bener nggak sih di sini? Iya kayaknya di sini deh. Iya, card di sini. Ntar sobat klik di pojok sana. Ntar ada pertanyaan. Resolusi apa yang sobat pakai buat nonton sobat HP? Kalau 4K nggak banyak sih, saya nggak akan pakai 4K-nya, tapi lebih ke Full HD di 60 frame per second. Jadi mungkin bisa lebih ngasih lihat responsivitas layar ya.
Ini dia Lumix G7. Di sini sobat bakal nemuin quick start guide dan DVD. Masih ada DVD-nya kayak gini toh. Kemudian ada lagi strapnya yang buat pegangan itu. Tapi saya nggak pernah pakai karena jadi ribet gitu kalau ada tali-talinya. Ini adalah kabel charger. Terus, oh ini kabel datanya, baterai sama chargernya. Ini kameranya. Nah, salah satu kenapa saya suka kamera mirrorless Micro Four Thirds adalah karena kecil. Jadi gampang gitu dibawa kemana-mana, nggak harus repot-repot kayak gimana gitu. Sama lensa standar 42 mm. Oke. Kok lebih rasa premium ya daripada yang di situ ya. Ditaruh yang rapi karena sebenarnya lensanya ini mau dijual lagi. Karena saya nggak pakai, karena kan saya udah punya yang lensa yang 14-42 yang dari si Lumix GF6, jadi nggak saya pakai lagi. That's it buat kameranya. Ini dia kameranya, kita buka. Yap, wah. Ini dia sob, Lumix G7. Dan yang saya suka adalah ininya sih. Jadi kalau misalnya kenapa saya suka banget kayak GF6 terus G7 adalah ini fitur wajib yang saya pengen banget, yaitu kamera yang bisa ditilting ke depan. Karena kan saya kalau bikin video itu kan kerja sendiri. Jadi ya harus banget ada kayak beginian. Kalau nggak siapa yang itu. Tapi emang bisa pakai app-nya sih. Cuman kadang kalau misalnya lagi liputan atau apa gitu kan, kadang suka repot. Jadi ngesetnya tuh yang langsung gini, jalan aja. Saya tuh bingung karena ini kan kamera sebenarnya udah cukup lama. Ada beberapa tombol yang rusak sebenarnya si GF6 ini. Udah berapa lama ya? Udah 2 tahunan ya, saya agak lupa deh. Ya ada beberapa tombol yang rusak dan akhirnya kayaknya saya memilih buat ya udah deh ganti aja gitu, yang agak naikkan sedikit tapi yang harganya nggak terlalu mahal. Dan ini tuh hasil konsultasi sama idola saya, yaitu si Ash Taylor. Sobat bisa lihat videonya, saya kasih link di deskripsi buat ke channelnya. Ash Taylor itu dia dulu suka bikin di Android Authority, sekarang kayaknya sih udah enggak deh. Sama Dimitri ini dari Hardware Channel. Saya waktu itu sempat mention dan akhirnya dibales. Emang luar biasa tuh orang, masih punya waktu buat ngebales mentionan. Hayo Mol, harus lebih semangat lagi bales Twitternya. Baik begitu. Terus ya mereka merekomendasikan ini si Lumix G7. Jadi ya mengikuti idola. Sebenarnya idolanya MKBHD sih yang nomor 1. Tapi lo tahu sendiri kan berapa harganya itu si Red. Minum dulu. Sebenarnya nggak hanya itu yang dibelanjain. Ada ini. Awal ceritanya begini deh. Oke. Jadi ceritanya begini. Jadi karena saya mau pensiunin si kamera ini, baiklah kita ganti kameranya. Jadi Lumix G7. Oke, terus ngelihat lensanya sama. Lah, kalau lensanya sama, emang kelihatannya bakalan nggak jauh beda dong hasil kualitas gambarnya. Bener juga. Akhirnya saya beli lensa juga. Ini adalah Olympus M Zuiko f1.8 25 mm. Sebenarnya bukan ini incaran awalnya. Awalnya tuh mau Rokinon atau Samyang, tapi kemahalan, terus mundur lagi. Kayaknya pengen yang Leica. Ceritanya pengen Leica yang f1.4 biar bokehnya lebih hancur lebur lagi, tapi ternyata harganya cukup mahal, 6 juta. Dan ini saya beli bekas di eBay. Ya udah, Olympus f1.8. Ini semua yang ada di sini nanti saya
tampilkan di kolom deskripsi di bawah ya sob. Kali aja sobat pengen lihat-lihat juga harganya berapa semua. Terus ngelihat ini, jadi ini lensanya lensa prime, nggak ada optical image stabilizer. Ini juga nggak ada in-body image stabilizer-nya juga buat si videonya. Karena peralatan saya peralatan yang cukup apa ya, ngepas ya, dan sebenarnya sih bukan peralatan ideal buat bikin video karena karena tripodnya bukan fluid head, jadi panningnya agak kasar gitu. Terus kenapa bisa halus? Sebenarnya ada caranya, nanti saya akan bahas di gear list episode kedua. Nanti gimana caranya bisa dapetin panning yang bagus dengan peralatan yang seadanya. Selama ini terbantu karena adanya si lensa yang 1442 ini, 1442 mm ini dia punya optical image stabilizer. Jadi walaupun pas lagi panning agak goyang-goyang, si optical image stabilizer itu ngebantu banget buat ngasilin gambar yang smooth gitu ya. Dan yang sekarang ini kamera lensanya juga nggak ada OIS-nya, jadi ya aduh nanti hasilnya jelek, jadi ya belanja lagi. Ini dia. Ini sebenarnya ngeracunin Bang Tira sih dari tangan belang. Jadi saya ikutan belanja barang yang dia punya. Sebenarnya ada beberapa yang beda sih, yaitu ini kalau nggak salah Manfrotto 502AH. Ini dipakai sama MKBHD juga nih, yang ini nih. Tapi emang sebenarnya agak kemahalan sih. Saya juga kayaknya kemahalan, tapi saya beli ini karena saya takut salah beli lagi, karena beberapa beli tripod yang saya pakai sebenarnya salah beli juga. Jadi ya udah deh, jangan ambil resiko lagi, buang-buang uang. Dah langsung beli ini. Sama kakinya ini Manfrotto juga M190 yang Go. Yang Go tuh lebih versi lebih ringannya lah. Ada yang M190X sih. Lagi-lagi saya taruh di deskripsi di bawah. Apalagi yang saya beli, oh ya ini beli juga jadinya beli tas kamera di sini. Saya coba lihat di toko online Indonesia kayaknya nggak ada. Jadi ya sudah. Oke, itu aja ngobrolin ininya. Sebenarnya ada hal yang lebih penting, tapi kenapa saya ngomongin ini ya? Oh, gimana kalau kita coba setup yang baru? Oke, coba sobat bisa menilai perbedaannya. Oke. Ting. Gimana? Ada yang berubah ya? Ada berubah sedikit sih tadi lokasinya. Jadi nggak begitu bagus. Anyway, ini adalah setup yang baru. Tulis juga komen di bawah, bagus apa enggak? Oh, nggak usah tulis di bawah. Kita pakai polling lagi yang ada di sebelah di sini. Apakah lebih baik atau masih agak kurang? Tapi ini saya belum ngoprek lagi sih, karena memang langsung baru buka, langsung dicoba nyalain. Semoga baterainya kuat. Kalau di sini sih baterainya lagi full, jadi harusnya sih aman lah. Ini kita beresin dulu, nggak begitu enak. Itu aja sih buat si mainan kamera ini. Sekarang kita ngobrol. Emang dari tadi kagak ngobrol mah. Oke, jadi ada beberapa sobat yang nanya kenapa si yang menang itu yang komennya 2. Jadi begini sob. Kalau dilihat di sini, jadi kita tuh kan sebenarnya pengen bikin acara giveaway ya, seperti yang kita selalu omongin, ini buat happy-happyan aja. Tapi saya ngerti kalau misalnya sobat ngerasa oh itu kok curang sih atau gimana gitu. Sebenarnya ada yang cukup unik untuk yang di sini. Kita kan mintanya 1 buah komen dan sekalian nyantumin link sosial media biar kita bisa menghubungi sobat gitu ya. Tapi yang terjadi di sini adalah sobat bisa lihat mostly orang-orang tuh komen tapi terus reply komennya sendiri dengan masukin ini nih replyan gue, dan mungkin beberapa orang ngelihat kayaknya gitu deh cara yang benar. Jadi hampir bahkan lebih dari setengahnya melakukan hal yang sama gitu. Lihat komennya di reply sendiri gitu. Itulah kenapa kita masih oke deh diperbolehin gitu. Dan kedepannya ini juga jadi masukan buat tim sobat HP. Bentar, mau batuk.
Ini juga jadi masukan juga buat tim Sobat HP bahwa mungkin cara seperti ini enggak tepat, jadi nanti kita akan perbaharui lagi cara giveaway yang nanti di 100.000 subscribers ini. Caranya gimana? Kemungkinan nggak akan undian lagi karena saya juga dikasih tahu sama sahabat saya bahwa ternyata kalau misalnya pengen bentuknya undian itu harus ada izin dari Kementerian Sosial. Dimana ya kayaknya sih kita nggak akan ngurus kayak begituan, jadi nanti konsepnya mirip kayak lomba lagi ya, dimana nanti pemenangnya dipilih. Yes, ini subjektif, tapi mau bagaimana lagi. Jadi mohon maaf, nggak bisa ngundi lagi, karena kita mencoba untuk seadil-adilnya, tapi ternyata peraturan di Indonesia mengharuskan untuk izin Kementerian Sosial. Untuk 100.000 subscribers ini kita pengen ngadain acara di 21 Mei, nih linknya ada di sini. Jadi 21 Mei itu jam 8 malam, nanti kita akan ngobrol live. Jadi ntar rencananya sih saya pengen hangout on air sama Om Ir, dimana nanti sobat bisa lihat kita ngobrolin apa aja. Dan sobat bisa komen, bisa nanya langsung. Jadi live antara Inggris sama Cinere. Ya kita ngobrolin apa aja. Terserah, jadi as everything. Nanti kita akan coba ngobrol, dan pas lagi live ngobrol, kita akan giveaway 1 smartphone yang bahkan belum launching. Keren kan? Itulah kenapa spesialnya giveaway kali ini. Kita bahkan giveaway sesuatu yang bahkan belum launching di Indonesia. Luar biasa. Selanjutnya ada beberapa HP yang akan launching bulan ini. Catatan aja, ada cukup banyak sih. Yang pertama ada Redmi Note 3 Pro, kemungkinan ini akhir bulan sepertinya. Sekarang kan lagi dilihat, sobat bisa lihat kalau Xiaomi lagi ada campaign ke jalan-jalan sepanjang Jawa. Ya lihat aja di sosial medianya lagi ada campaign, which is artinya bentar lagi akan muncul Redmi Note 3 Pro. Kalau misalnya belum lihat video hands on atau impresi pertama, saya sudah bikin dan reviewnya masih ditulis, skripnya masih belum beres. Tapi harusnya sih jadi di sekitar 2 atau 3 harian. Ini dia smartphone yang lagi saya pakai. Sama ini masih dikontrol pakai app-nya. Keren ternyata. Oke, lanjut. Ada juga launching Coolpad Max. Kalau sobat tahu Coolpad, bukan cooling pad loh ya, Coolpad, merek Coolpad. Tapi ntar ada baru Coolpad Max 16 Mei 2016. Saya masih belum tahu ini kayak gimana. Ada Flash Plus 2. Nah, Flash Plus 2 ini sebenarnya Alcatel. Jadi dulu kan kalau sobat inget kan dulu ada Alcatel One Touch Flash Plus. Itu dulu ajaib banget tuh HP. Kayaknya laku habis. Terus ada Alcatel Flash 2. Ya, Alcatel Flash 2 One Touch-nya hilang. Dan sekarang sebenarnya brand Alcatelnya itu hilang. Jadi untuk Asia Tenggara itu nanti brandnya itu Flash, jadi beda. Alcatel sendiri, Flash merek sendiri yang ada di sini. Jadi sebenarnya sih masih Alcatel, tapi gimana sih? Pokoknya namanya gantilah. Flash 2. Kalau mau lihat bocorannya ada di sini. Jadi Om Ir pernah nulis mengenai si Flash 2 ini. Dan ini yang nanti akan kita giveaway. Lihat spesifikasinya, ini bukan HP sembarangan. Selanjutnya nanti ada Obi SJ 1,5, 1,5. Sobat juga videonya udah pernah kita bikin juga, kemungkinan di akhir bulan ini ya dia akan muncul. Harusnya sih bulan kemarin, tapi katanya ada sertifikasian gitu deh, jadi mundur sebulan. Jadi kemungkinan besar sih akhir bulan ini. Harusnya nggak ada masalah sama TKDN karena dia 3G, jadi no problem. Dan terakhir adalah, sebenarnya bukan terakhir sih, ini informasi yang saya dapat ya, dimana sebenarnya sobat HP itu tidak, hitungannya tuh masih belum media, jadi nggak dapet informasi terbaru gitu loh. Jadi kalau misalnya media itu enaknya dapet email kayak kita mau launching ini. Kalau sobat HP masih beberapa
sudah lumayan banyak sih ketimbang dulu yang harus nyari-nyari sendiri gitu, atau bahkan ngelihat website orang lain. Tapi sekarang sudah mulai di emailin, ada beberapa brand yang ngasih email, kita akan launching ini loh, kita akan launching ini loh. Dan ini yang terakhir ada Asus Zenfone 2 Laser. Oke, pernah denger ya? Karena biasalah Asus Zenfone 2 Laser, tapi ini varian yang tertingginya yang ZE601KL. Jadi si ZE601KL ini pakai Snapdragon 616, sedikit lebih bertenaga lah ya daripada yang versi yang biasanya. Jadi ini lebih di atasnya. Saya udah. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya saya liatin aja ya. Mungkin beberapa sobat nanya, kenapa sih kok Zenfone atau itu penamaannya seperti ini? Zenfone-nya tetap Zenfone 2 Laser, tapi ZE berapa, terus ada Zenfone dulu, Zenfone 2 biasa, ada 501, 500, dan yang lain-lain. Jadi karena sebenarnya harus dilihat juga latar belakangnya, di mana Asus ini tuh produsen hardware. Jadi dia tuh biasanya ya kalau untuk laptop gitu, satu laptop tapi modelnya banyak, ya kurang lebih seperti itu ya, beda sama brand yang memang lahir langsung jualan smartphone yang cuma satu gitu ya, satu varian. Dimana kalau Asus ini cukup besar, jadi dia bisa ngebuat varian yang seperti itulah ya. Ini HP-nya cukup gede, 6 inch, resolusinya Full HD, dan yang tadi seperti saya bilang Snapdragon 616 dengan RAM. Di sini sih ada varian RAM 2 GB sama RAM 3 GB nya ya, tapi saya masih belum tahu. Ntar yang masuk ke sini tuh yang mana. Pakai kamera 13 megapiksel f2.0 dan kamera depannya 5 megapiksel. Oke, dan desain yang nggak jauh beda. Sebenarnya desainernya gagal move on mungkin. Kayaknya segitu aja. Sekali lagi terima kasih buat 100.000 subscribers, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang baru pencet subscribe ke 100.000. Sobat HP ya begini, nggak serius-serius amat. Kita bikin video tuh buat happy. Jadi semoga nonton happy aja ya. Semoga yang nonton ikutan happy kayak se-happy-nya kita bikin video tersebut. Gimana sih rasanya dapetin 100.000 subscribers? Sebenarnya rasanya tuh apa ya sob? Campur aduk. Jadi kayak happy, jelas happy banget, kayak bangga banget bisa sebegininya gitu. Tapi di sisi lain tuh tahu gitu bahwa yang subscribe kan bukan saya gitu, tapi ya teman-teman yang lain, dimana rasanya tuh kayak terharu gitu. Ternyata apa yang kita lakuin ada orang yang suka ya, ada orang yang apa ya, ada yang orang lain yang ngerasain manfaatnya gitu. Dimana hal ini penting buat saya, terutama ngerasa bahwa sesuatu hal yang saya lakuin tuh ternyata diterima sama orang gitu. Karena sebenarnya saya juga gimana ya, jadi curhat. Mungkin bisa jadi mungkin sobat bisa ambil sesuatunya ya dari cerita saya ini. Saya di sekolah tuh bukan orang yang paling pinter. Saya di sekolah juga bukan yang paling ganteng ya, sobat bisa lihat sendiri. Mukanya begini aja. Dan saya bukan yang populer. Jadi ketika ada satu hal di mana ketika ada satu hal di mana orang tuh, oh thank you ya gitu, ngeliat komen sobat tuh yang terima kasih ya bang gitu, itu tuh terharu banget gitu, seneng gitu. Kalau ternyata gue berguna ya gitu. agak sedih sih, cuman happy juga ternyata bahwa oh ternyata yang kita lakuin tuh guna buat orang lain. Jadi saya sebenarnya terharu sob, mau nangis sob, tapi saya laki-laki sob, nggak boleh nangis sob. Minum dulu ah. Ini juga ada beberapa orang yang nanyain ini laptopnya apa, ini MSI Apache Pro GE62. Ini i7
sayangnya bukan generasi ke-6, generasi ke-5. Dimana kalau saya lihat sih generasi 5 generasi ke-6 tuh nggak jauh beda. Beda sih, generasi ke-6 itu bisa lebih hemat baterai. Ini tuh lebih boros, tapi base clock-nya ini lebih tinggi, jadi katanya sih lebih cepat. Dimana ya saya nggak tahu yang 6, jadi saya nggak bisa bandingin. Tiba-tiba langsung belok ke komputer ya, hebat banget. Oh ya, kalau pengen lihat harganya ya linknya ada di bawah. Gitu aja untuk video ngeteh kali ini. Semoga sobat dapat manfaatnya. Jangan lupa nanti kita ngobrol langsung. Terus kalau pengen beli merchandise sobat HP, silahkan. Ayo dagang. Aduh. Ya, segitu aja dari Moldi. Semoga sobat happy, dan kalau mau ganti HP sebenarnya antara bulan ini sama bulan depan sampai Lebaran sih adalah saat yang tepat buat ganti, karena apalagi terutama sih pas mau Lebaran biasanya ada promo-promo ya. Tapi kalau yang sekarang, kalau sobat adalah early adopter atau orang yang in banget sama gadget, bulan ini tuh luar biasa sibuknya, bukan main. Seperti yang saya biasa bilang, kalau tahun lalu tuh agak sepi. Nah, ini tuh bulan sibuknya. Nanti bulan sibuk paling parahnya lagi adalah akhir tahun. Jadi kayak ada 2 gelombang besar dengan 2 gelombang kecil. Kan HP itu 4 kuartal ya. Ya udah, saya mah biasa kalau udah bilang, ya udah ya berapa? Terus ada lagi yang diomongin. Kebiasaan. Karena saya sebenarnya seneng ngomong, seneng ngobrol. Tapi ya nggak bisa ngobrol lancar. Udah, cukup, Mol. Sekian dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Ini saya syuting jam 11 malam. Tuh kan ngobrol yang lain. Oke, dadah. Assalamualaikum. Moldi out. Nih sob, yang selalu menemani sobat HP selama ini, bisa dilihat belah bawahnya udah lecet. Ini adalah alasan kenapa bisa dapat panning yang bagus tapi di peralatan yang seadanya. Pengorbanannya ini, jadi bawahnya lecet. Ntar lebih jelasnya ya di gear list kedua. Sekarang udah ada yang GF7 sih. GF itu seri compactnya banget, dengan hasil yang ya lumayan lah ya. Dulu beli 5 juta di Bineka. Masih ada kok videonya. Sampai sekarang masih bisa dilihat. Pertama kalinya itu masih belum tahu apa-apa. Kamera tuh nggak tahu, pokoknya taunya pencet satu tombol jepret aja. Pencet setengah autofocus, pencet penuh tuh jepret untuk ngambil gambar. Sekarang ya pelan-pelan belajar, walaupun nggak pinter-pinter amat juga. Ya belajar aperture, belajar cara ambil video, belajar sinematiknya, belajar ambil sudutnya dan sebagainya. Itu proses yang panjang sih. Udah 3 tahun di sini coba. Lumayan lama banget. Ya udah deh, gitu aja. Bye.